Pak Ganteng, kalau perkara tingkat meningkat nih, ada yang kita sudah real banget, sudah terlihat di kasat mata. Saya menuju ke Pak Marco dulu ya, untuk biar bisa kasih tahu nih, yang namanya rukonya awalnya dari berapa jadi berapa, terus yang namanya kontrakannya dari berapa jadi berapa. Apa yang Pak Marco lakukan? Nah, kita coba, kita conteknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin ada banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang bertanya sama saya, Pak Haji kok bisa punya kontrakan atau ruko sampai 15 tanpa harus bayar, tanpa harus cicil, dan tanpa harus berhutang. Jadi prosesnya ketika saya barang-barang yang ada di toko material saya berikan ke kandang sini sampai 7 truk ke waktu itu, jadi otomatis kontrak toko material saya kosong. Jadi saya bilang sama anak-anak, ayo kita kerja bakti bersihin toko bangunan dan nanti papa beli Pizza Hut gitu. Oh mereka mau. Jadi mereka tuh semua hari minggu itu pada bersih-bersih, pada nyapu-nyapu, terus ada yang ngerobohin pagar segala macam. Tiba-tiba itu ada orang Chinese, maaf ya, ngeliatin saya aja. Terus dia bilang, Ji, Haji lu mau bikin apa lo Ji? Gitu. Saya bilang, saya dengan spontanitas saya bilang tuh mau bikin ruko Ci gitu. Rukonya berapa duit setahun? Saya bilang 20 juta per tahun gitu. Kalau gitu gue mau 10 tahun gitu. Ya Allah banyak amat, bener-bener Ci gitu. Iya dia bilang gitu. Punya home banking nggak? Ada kebetulan saya bilang gitu. Jadi di situ kasih pertama DP dulu 10 juta ke istri. Terus sisanya itu malamnya transfer. Jadi saya langsung bilang sama istri, Mama kita bikin aja langsung rukonya. Terus panggil tukang-tukang dan hubungin juga material. Nah itulah saya kenapa nggak sempet maaf ya nggak pinjem uang, nggak jual aset dan juga nggak jual-jual barang yang ada. Jadi ketika saya udah pasrahin, udah sedekah, udah pasrahin, pokoknya terserah Allah aja, gimana aja. Yang penting kita berbuat gitu. Jadi pas saya mulai toko saya mulai dibangun, itu juga ada beberapa orang, Pak Haji ini mau dibikin apa Pak Haji gitu. Itu kalau saya nggak salah namanya Pak Din begitu, Adin, Pak Adin gitu. Saya bilang mau bikin toko. Yang ini saya mau deh, terus berapa duit per tahun? Saya bilang 20 juta. Terus tapi ini udah isi, saya udah inden 10 tahun sampai sini mau bikin telepon seluler gitu ya. Jadi mau bikin toko handphone di situ. Terus Pak Adin bilang itu, saya mau dong jual, boleh nggak buat bengkel? Boleh, tapi duitnya saya belum ada buat bangunnya gitu. Ya udah saya minta 5 tahun gitu. Itu masuk lagi uang Pak. Terus jadi nambah, akhirnya saya bisa bikin waktu itu langsung 8 unit. 8 unit, mulai banyak yang pada mengontrak lagi. Saya bikin 2 unit lagi. Terus terakhir itu habis Covid, saya udah kebetulan waktu Covid itu saya jualan bunga. Karena kata Pak saya adalah Pak Haji ini gimana nih Pak Haji? Rumah kontrakan saya tadi maaf ya ada 6 sekarang jadi 21. Itu pada nggak bisa kebayar yang kontrak, alasannya Covid Pak Haji. Terus ada kanan kata Pak Haji, ya udah buat orang-orang pada musibah tapi buat anugerah. Saya bilang Pak Haji ngomongnya agak aneh juga ya, karena di arah di Cina itu orang pada meninggal gitu. Buat lo anugerah, pokoknya lo harus yakin anugerah. Saya pulang, saya yakin dari Pak Haji itu anugerah. Jadi pas saya pulang di rumah itu ada tamu. Ini Pak Haji Marco, ini tanamannya dijual nggak? Juga tanaman. Saya nggak jual bunga karena rumah saya itu banyak bunga. Tapi orang pada nanyain dijual nggak? Ternyata waktu itu lagi boomingnya orang pada jualan bunga waktu Covid itu. Jadi saya yang ada saya beli polybag sama sekarang saya masukin itu orang-orang pada beli dan harganya tanpa harus misalnya ini 20.000, 10.000 nggak, saya jualnya itu sampai 15.000, sampai 15 juta satu pohon. Karena saya punya pohon yang antik itu encephalatos, pohon dan lain-lainnya. Jadi anak-anaknya itu banyak. Saya cokolin, saya masukin pot dan itu saya bisa jual 500.000, 300.000 itu kayak kacang goreng. Pohon-pohon yang lainnya juga saya
masuk subuh tuh laris berlaris. Luar biasa tuh ya Pak ya. Nah ini magnet rezeki banget ini. Sebelum dilanjutkan apa aja yang didapat Pak, mungkin yang dari medsos juga di sini pengen tahu Pak Marco ngapain aja. Ya. Kok bisa sampai magnet rezekinya begitu cepat? Karena Pak Haji bikin kasih Allah, sedekahnya, ibadahnya itu sholatnya juga mesti kencengin, terutama untuk subuh ya. Subuhnya itu saya tuh pas mulai orang tahrim itu saya udah pakai baju dan udah anak-anak saya udah bangun kita sholat subuh, ambil kopiahnya subuh, karena kata Pak Haji kopiah itu sama juga Allah, jangankan uang beberapa juta aja, dunia dan sisinya itu bisa dikasih ke kita. Jadi kita yakinin aja. Dan ketika saya pulang dari masjid itu, habis sholat Jumat subuh itu, antara rumah saya dengan masjid itu sekitar 200 meter. Jadi jalan itu bilang, karena yakin saya bahwa malaikat masih ada di dekat saya waktu habis sholat subuh. Jadi saya bilang, amin Allah, rezekinya ada, rezeki ada. Itu sepanjang jalan tuh? Ya berjalan. Sepanjang jalan? Sampai jalan ke rumah, amin Allah, terima kasih Allah, rezekinya ada, pasti ada. Jadi saya bikin 5 tuh ruko lagi. Bikin rumah ruko lagi dari uang itu uang bunga. Uang dari pohon bunga itu satu pohon Pak, itu sampai 15 juta Pak. Sekarang aja kemarin tuh ada yang nawar 35 juta untuk 5 pohon. Saya bilang memang kasih aja deh, karena kita sekarang kita lagi duit dan penggemar-penggemarnya itu sudah berkurang. Tapi yang beli itu kolektor. Iya. Ke daerah Cipanas, pokoknya di pokoknya Cipanas saja di Cianjur ya. Terus itu akhirnya uang itu yang buat bikin Marco itu saya tadinya kontrakan Pak, bikin jalan. Tapi lebih banyak motorannya kontrakan bikin jalan. Itu banyak banget bapak-bapak pada nyimpan bini simpanan. Ini lucu nih, coba cerita Pak, lucu nih. Jadi pas kontrakan itu di sisi ibu-ibu yang cantik-cantik itu ya Pak, pagi-pagi itu pada jemur remut ini. Pas ketahuan si pedas apa tuh? Si pedas. Itu rumah saya gitu, tenang. Keluar, setan, bangsat pelakor. Jadi rumah saya itu awal pintunya pada jebol. Jadi yang seneng siapa yang kena ke rumah saya, saya bilang udah Pak, kita jangan itu kontrakannya kita rubah jadi ruko. Jadi kebetulan pas dapat uang dari pohon itu, terus kan jumlahnya cukup banyak. Dan saya bangun lama-lama karena kita bikinnya 5 unit. Saya bilang nih, Mama kita udah mulai nih ya ketar-ketir karena harus bayar tukang, harus bayar tukang itu sama di satu gajian, harus bayar bahan-bahan bangunan segala macam. Akhirnya ketika orang-orang nanya, orang bangun datang, Pak Haji, kapan nih sisanya dibayar? Aduh, pikir. Terus tukang bangunan, Pak Haji sih enak, tinggal makan aja. Saya kan kerja itu buat cari makan, bini saya pada nungguin beras segala macam. Waduh. Akhirnya lama-lama saya stres juga ya, kita mau pinjam ke tetangga, gak ada yang mau. Iya. Masa orang segede gini, mau ke tetangga, terus ke mertua kasihan juga ya. Jadi akhirnya udah kita kebetulan punya mobil Innova. Terus Mama kita jual aja mobil kita bisa nge-grab atau kita bisa sewa atau gimana gitu. Akhirnya alhamdulillah aturan mobilnya itu kita lama ya mau jual tuh agak susah. Biasa istri saya ambil celana dalamnya itu dicuci di mobil. Tunggu pelan-pelan. Jadi itu gimmick-gimmicknya adalah celana dalam, terus jadi istri saya itu gimana? pas asar itu kan mandi, jadi celana dalamnya dibuka, terus direndam di ember. Di ember pakai air rendaman apa tuh? Pakai air biasa. Air biasa aja. Itu masuk ke ember. Pagi-pagi itu besok paginya istri saya gitu ambil cuci mobilnya pakai itu pakai celana dalam besok. Laku. Oh, dicop terus tuh. Ya, Pak Bu ikutin. Gimik ya nggak apa-apa dong. Sorenya ada kakaknya istri saya bilang kayaknya lebih banget Ji gitu. Dia nih tukang belum bayar, kita lagi ada satu gitu. Udah deh, teteh bantuin dia jualin gitu. Sejam kemudian telepon datang namanya Pak Yusuf.
bilang dia suka mobilnya dengan harga 170 waktu itu. Jadi saya jualan mobil saya untuk apa? Untuk bayar tukang. Bayar tukang kan bayar cash langsung ke Pak Yusuf sama itu. Kebetulan rumahnya juga di daerah di daerah Cimbulan juga. Dekat. Terus suka nawarannya juga. Jadi lihat kalimatnya juga mereka bagus. Jadi dibayar langsung sama Pak Yusuf. Dan itu betul-betul saya semua. Jadi kalau ngomong ke ibu loh, Pak Haji Marco kok di sini naik jalan motor anaknya ke istrinya, karena dulu saya juga pakai mobil, pernah mobil punya, jual lagi. Ya itu perjalanan ya Pak. Ya. Perjalanan. Ya perjalanan hidup. Sebetulnya kalau saya pengen punya mobil, saya bisa pinjam ya beli ke dengan DP dulu berapa punya mobil. Tapi saya nggak punya utang Pak, karena punya utang itu siang jadi jajan orang, malah mikir aja saya. Takutnya pas punya mobil gak ke setoran dicegat lagi jadi saya nikmati aja hidup sekarang ini. Apapun yang terjadi pasti Allah yang terbaik dan Allah yang kita terima. Menyesuaikan. Jadi Bapak Ibu di sini kita juga belajar cara menyesuaikan. Ketika memang sudah biasanya di sini, ternyata memang harus ke sini, lama-lama juga akan menjadi ke sini, tapi paling tidak ini harus kompromi dulu ya Pak. Harus kompromi dulu nih di dalam batin sama keluarga. Kita harus menyesuaikan bagaimana kita itu untuk bisa memberi ini ya Pak, ruang untuk oke, ini mau selesai nih, ibadahku juga harus baik nih, tapi kita nyesuaiinnya gimana? Nah itu harus kompromi dalam batin. Bukan begitu Pak Ganteng? Siap. Ya, jadi semuanya butuh proses. Akhirnya 5 rupiah itu selesai. Dan kalau orang bilang kok bisa sih nggak pinjam uang, itu ada prosesnya, semuanya ada proses. Dan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan itu bonus dari Allah. Dan sekarang kita bersyukur tidak ada, misalnya kita nggak punya utang dan itu di dunia. Terima kasih nih berarti nih. Ya, jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu itu pengen misalnya datang ke sini udah mentok, nyungsep, pengen cepet-cepet, ya nggak bisa juga ya. Maksudnya butuh proses. Iya proses. Kata Bu Vita nikmati prosesnya ya. Sukses akan berproses. Jadi kita harus berproses bahwa semuanya itu nggak kayak kita makan cabai itu langsung jadi pedas. Pokoknya ini semua proses dan harus yakin juga bahwa kita di sini itu udah datang ke kandang atas nama untuk mencari Allah, dan juga kita sedekah, ijab, kubur bersama anak yatim, dan bonusnya ketua Pak Haji itu juga kita harus yakin juga bahwa setiap hari anak-anak yatim itu selalu ngaji di sini sama ustaznya bilang untuk semua bapak-bapak ibu-ibu yang telah bersedekah ke wadah yatim, baik yang datang maupun nggak datang, semua hajat-hajatnya Allah ijabah Allah kabulkan. Kata anak yatim, amin, amin. Biasa jam 2 jadi kita termasuk dalam salah satu dari donatur atau orang yang suka bersedekah ke sini. Jadi yakinin bahwa kita itu pasti terkabul. Seperti Pak Haji bilang, nggak ada yang terkabul setelah datang ke kandang ke sini. Dan saya datang ke sini dari tahun 2014 sampai sekarang masih di sini nyaman. Iya, tepuk tangan dong Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Markus.